Yang pertama, ini kita masuk ke dalam setting logon atau connection. Ini seperti biasa teman-teman. Ya, teman-teman diminta untuk membuat connection-nya. Deskripsinya ini, latihan SAP01 strip bintang pagar-pagar. Application servernya teman-teman silakan pilih yang mana yang bisa. Gitu ya, nggak semuanya. Salah satunya saja yang bisa. Instance number dan sistem ID-nya disesuaikan. Oke, kita langsung saja ke dalam SAP-nya. Seperti yang pernah kita lakukan, untuk logon atau connection itu bisa pilih new, kemudian pilih connection. Nah, ini bisa kita klik next. Deskripsinya adalah tadi latihan SAP01 strip bintang. Bintangnya apa kita ini? R, Pak. Oke, R. Kemudian pagar-pagarnya saya 00. Nanti teman-teman sesuaikan. Application servernya kita gunakan coba sap1.educate.or.id. Ini sekali lagi pilih yang bisa diakses. Kalau memang tidak bisa ya coba yang lainnya. Instance number-nya adalah 06 dengan sistem ID-nya adalah EG1. Baik, ini langsung di finish saja, maka nanti akan muncul di bagian daftar connection yang sudah kita buat. Langsung saja kita double klik. Nah, jika internet kita lancar, kemudian server di Jakarta juga lancar dengan link yang kita gunakan tadi, maka teman-teman bisa langsung masukkan klien, user, dan passwordnya. Nah, kliennya adalah 963, usernya 18 SAP01 bintang strip pagar-pagar. Password kita masih sama ya. Apa passwordnya? 654321, Pak. 654321, Pak. Oke, good. 654321. Baik. Tekan enter. Baik. Nah, udah selesai yang pertama nih teman-teman ya. Di bagian ini yang sudah selesai ini saya coba buat hijau deh. Nah, gini. Oke, langkah berikutnya teman-teman masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu mengubah data customer. Nah, ini kita bisa masuk ke sheet yang ketiga. Ubah data customer roller, ya, ini kita sesuaikan dengan soalnya. Dan tiketnya, ini sudah saya cantumkan nih teman-teman tiketnya. Jadi kalau misalnya kelupaan, ya bisa ditambahkan di favoritnya. Namun alangkah lebih baiknya nanti teman-teman dihafal ya. Karena pas ujian nanti ini nggak ada sama sekali, alias kosong ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja. Ini tiketnya tadi adalah XD02. Ini enter. Kemudian kita masukkan, customer kita adalah si roller bintang strip pagar-pagar. Dengan company code-nya 1000, sales organization-nya 1000, distribution channel-nya 10, division-nya 00. Oke. Nah, ini langsung ditekan tombol enter. Nanti kita sesuaikan dengan yang di soal. Yang mana di soal itu kita lihat bahasanya bahasa Inggris. Ya, kalau ini harusnya sudah sesuai. Oke, sudah. Kemudian yang kedua, nah ini adalah alamatnya. Nah, ini saya coba copy saja ya. Nah, alamatnya kita sesuaikan. Dan jangan lupa bintang pagar-pagarnya juga disesuaikan. Berikutnya ada house number-nya. House number-nya kita sesuaikan juga di sini. 11 bin strip ya, pagar-pagar. 11 strip pagar-pagar. Oke, dah. Kota Berlin, dah selesai untuk bagian general datanya. Berikutnya kita masuk ke company code data. Ini tinggal kita klik
saja company code datanya dan pilihlah tab payment transaction ya, payment transaction. Nah, kita lihat di soal terms of payment ya, atau termin pembayarannya adalah ZB00. Maka kita sesuaikan ZB00. Kalau misalnya sebelumnya beda, ya disesuaikan dengan di soal. Begitu. Lanjut, habis itu kita masuk ke sales area data. Ya, di sales area data kita bisa pilih tab shipping. Pastikan shipping condition-nya adalah immediately dengan kode 10. Nah, kemudian di tab billing dokumen, terms of payment-nya pastikan dia adalah ZB00 seperti yang ada di soal. Nah, ini dia. Baik. Jika sudah, kita bisa klik tombol save. Nah, nanti akan muncul pop-up kalau perubahan sudah dibuat. Ini sudah pernah kita kerjakan ya, jadi saya hanya mengingat kembali saja. Ya, ini kita cancel, ya, close. Oke, selesai untuk mengubah data customer-nya. Nah, ini bisa kita buat seperti ini. Oke, lanjut. Kita diminta untuk mengubah data vendor, ya, mengubah data vendor. Tiketnya adalah XK02. Nah, ini kita bisa lihat di sheet yang keempat. Nah, di sini nama vendor kita adalah Baltus Bintang Strip Pagar-Pagar. Nah, ini adalah data yang akan kita sesuaikan datanya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam SAP-nya XK02 ya. XK02. Kemudian kita tekan tombol enter. Nah, di sini kita masukkan vendornya si Baltus Bintang Strip Pagar-Pagar. Company code-nya 1000, purchase organization-nya adalah 1000. Nah, ini yang kita centang sesuai dengan yang di soal. General data itu ada address, ya. Kemudian company code data, di situ ada payment transaction. Nah, kemudian purchasing organization itu ada purchasing data. Oke, baik. Jika sudah, kita klik tombol enter. Nah, ini kita sesuaikan jalannya, nama jalannya. Oke, bintang pagar-pagarnya kita sesuaikan seperti ini. House number-nya kita sesuaikan juga. Di sini 45. Oke, bahasanya bahasa Inggris. Nah, jika sudah, ini tinggal kita tekan tombol enter. Nah, payment terms ZB00, ya. Kita tekan tombol enter lagi. Terms of payment-nya ZB00 juga, ya, disesuaikan dengan yang di soal. Kita tekan tombol enter lagi, maka dia akan muncul pop-up kalau kita harus men-save atau men-save data yang sudah kita ubah tadi. Klik yes. Oke, pop-up muncul kalau perubahan sudah dibuat. Nah, berarti yang ubah vendor master udah selesai. Nih. Selanjutnya, kita masuk ke material master data. Nah, ini mulai agak challenging ya, teman-teman ya. Kalau yang sekarang sih masih mudah lah, dalam artian teman-teman deskripsinya masih printer aja saya buat gitu ya. Nanti sewaktu-waktu itu akan saya ganti. Karena waktu ujian praktek itu ya kita nggak menggunakan printer ya. Kita menggunakan item yang lain atau persediaan yang lain. Oke. Nah, ini kita masukkan material untuk A14 strip bintang pagar-pagar dan A15 strip bintang pagar-pagar.
Oke, cukup dua ini saja. Nah, saya akan mengajarkan ke teman-teman bagaimana caranya untuk mengcopy data dari material yang sudah ada, kemudian kita terapkan untuk material yang baru. Sehingga teman-teman itu mudah untuk membuat material. Biasanya mungkin teman-teman kan mengerjakannya satu-satu gitu, per view disesuaikan. Nah, nanti dengan copy paste data, teman-teman akan lebih mudah. Tinggal teman-teman sesuaikan aja data yang berbeda atau mungkin data yang kosong itu disesuaikan gitu ya. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita buat dulu data pertama kita, yaitu A14 strip bintang pagar-pagar ini. Maka kita bisa masukkan dia ke sini, di code-nya MM01 ya teman-teman, untuk create material master data. Nah ini bisa kita buat kode materialnya A14 strip bintang pagar-pagar. Nah seperti ini. Kemudian langsung kita tab industri sektornya mechanical engineering, biasa kita tekan tombol M begitu. Kemudian kita tab lagi, material type-nya adalah trading goods. Nah, begini. Nah, ini bisa kita lanjut, tekan tombol enter. Nah, karena kita sebelumnya sudah melakukan default setting untuk view-nya, dan kebetulan untuk material kita ini view-nya masih sama, nggak ada beda. Jadi kita tidak perlu melakukan perubahan. Langsung kita tekan tombol enter. Nah, ini adalah organization level-nya, dan ini sudah terisi, dan kebetulan masih sama juga. Ya, ini kita bisa tekan tombol enter saja. Oke, nah ini di basic data 1, kita bisa masukkan deskripsinya adalah printer A14 strip bintang pagar-pagar. Di mana satuannya di sini adalah PC, grup materialnya adalah 0001. Nah, untuk gross weight-nya kita lihat di sini, gross-nya 10, net weight-nya 9 dengan satuannya kilogram. Jadi kita sesuaikan di sini. 10 dan 9 satuannya kilogram. Jika sudah, kita tekan tombol enter sekali, kita pindah ke view berikutnya. Sales Organization 1, Daily Delivering Plan, kita masukkan kodenya 1000, teks klasifikasi, kodenya 1. Nah, berikutnya, kita pilih condition, scale quantity-nya 1, amount-nya bisa kita cek di sini adalah 100. Oke. Nah, ini kita klik tombol save. Jika sudah, dia akan muncul pop-up. Nah, pop-up-nya bisa kita klik OK saja. Dan view-nya akan pindah ke Sales General Plan Data. Nah, di Sales General Plan Data ini, masukkan Transportation Group-nya 0001, Loading Group-nya adalah 0001 juga. Kemudian enter lagi, nah, Purchasing Organization sekarang. Purchasing Group-nya di input B pagar-pagar. Kemudian enter lagi MRP 1 atau Material Requirement Planning 1. Sini MRP type-nya PD, MRP control-nya 000, load size-nya EX. Enter lagi. Nah, di sini ada MRP 2, plan delivery time-nya adalah 2, schedule margin key-nya adalah 000. Enter. Nah, MRP 3, availability check-nya dari 01, kita ubah jadi 02. Enter lagi. Nah, ini adalah view terakhir, accounting 1. Price control-nya V, moving price-nya, kita cek di sini, moving price-nya adalah 50 euro. Jika sudah, kita bisa langsung klik tombol save.
Nah, maka material A14 strip bintang pagar-pagar sudah dibuat. Nah, seperti tadi saya bilang, kita bisa melakukan mekanisme copy paste data dari material yang sudah kita buat sebelumnya. Maka teman-teman di sini bisa mengcopy data dari material A14 untuk diterapkan ke material A15. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa masukkan di sini copy from material yang A14. Ya, kita masukkan di sini A14 strip bintang pagar-pagar. Begini. Nah, kemudian untuk material yang akan kita paste, begitu, ini adalah material barunya, yaitu A15 strip bintang pagar-pagar. Jika sudah, kita tekan tombol Enter. Nah, ini view-nya akan ya sama saja seperti sebelumnya, di Enter lagi saja. Oke. Nah, ini yang copy from kita bisa samakan dengan sisi sebelahnya, sama saja isinya, 1000, 0001, 1000, dan 10. Supaya tidak perlu kita isi lagi, kita bisa klik default setting ini. Maka nanti kalau ada 3 materialnya, maka di material yang ketiganya itu di copy from-nya itu akan muncul. Oke, ini kita tekan tombol Enter. Nah, lihat teman-teman sekalian, kalau sebelumnya itu kosong, maka sekarang ini akan muncul data-datanya. Ya. Namun, teman-teman harus perhatikan kalau data-datanya ini itu masih data di material sebelumnya, bukan material yang sekarang. Tugas kita adalah menyesuaikannya dengan material yang sekarang. Apa saja? Ya, kita lihat di sini. Deskripsinya ini masih printer A14, maka kita ubah jadi printer A15. Itu. Unit satuannya PC masih sama, material grupnya 001 juga masih sama. Nah, untuk gross weight dan net weight-nya ini berbeda, maka kita sesuaikan. Di sini kita lihat 15 dan 14 dengan satuannya kilogram. Maka kita sesuaikan di sini 15 gross-nya dan 14 net-nya, satuannya kilogram. Nah, kita tekan tombol Enter sekali saja. Nah, kita lihat di sini delivering plan ini sudah terisi 1000, tidak perlu diubah karena sama. Kemudian text classification 1 juga sama, tidak perlu kita ubah. Berikutnya, kita pilih condition. Nah, yang di condition ini kosong. Maka kita sesuaikan dengan harganya. Scale quantity-nya adalah 1, di mana amount-nya di sini kita lihat adalah 200. Nah, ini kita input di sini 200. Oke. Nah, jika sebelumnya di material A14 yang tidak menggunakan mekanisme copy from, itu teman-teman langsung klik save, maka yang sekarang ini jangan diklik save. Ya, teman-teman harus klik tombol back. Ya, ingat klik tombol back. Karena kalau teman-teman klik tombol save, maka dia akan langsung menyimpan data yang sampai saat ini saja. Sedangkan data-data yang setelahnya itu belum ada. Ya. Jadi itu perbedaan ketika kita menggunakan mekanisme copy from dengan yang tidak. Jadi ingat sekali lagi, kalau kita menggunakan copy from, di tahapan ini jangan klik save, melainkan klik back. Ya. Nah, ini kita klik back. Nah, dia tidak akan pindah ke view berikutnya. Kita lakukan manual untuk pindahnya. Dengan cara apa? Tekan tombol enter sekali lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan sales general plan data. Ini masih sama datanya, transportation group 0001, loading groupnya juga 0001. Kita tekan tombol enter lagi sekali untuk view purchasing. Nah, purchasing groupnya B pagar-pagar.
masih sama juga. Tekan tombol enter lagi, MRP1, ini datanya sama, MRP type, PD, MRP control, 000, load size, EX, sama. Tidak perlu digonta-ganti, biarkan aja. Tekan tombol enter sekali lagi, kita pindah ke MRP2, plan delivery time-nya 2, schedule merge-nya 000. Oke, sama, nggak usah diganti. Tekan tombol enter lagi, availability check-nya 02, ini juga sama. Tekan tombol enter lagi, maka kita masuk di view terakhir accounting 1. Nah, ada yang beda di sini, yaitu moving price-nya. Moving price-nya berapa? Di sini nilainya adalah 100. Maka kita sesuaikan nilainya adalah 100. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik tombol save. Nah, begitu. Ya. Jadi, dengan mekanisme copy from ini, saya yakin teman-teman akan lebih cepat dalam menyelesaikan material. Namun diingat, ya, dengan kemudahan ini dibutuhkan yang namanya ketelitian. Kalau teman-teman nggak teliti, nanti datanya ngikutin dari yang sebelumnya, alias salah. Ya, jadi gunakan kemudahan ini dengan bijaksana, alias teliti juga. Oke, baik. Kalau begitu material sudah selesai, berarti yang ini udah. Lanjut, kita ke poin yang kelima, yaitu buat purchase order, di mana ini ada di transaksi yang pertama. Tiketnya adalah ME21N. Nah, teman-teman bisa arahkan di sini. Perhatikan di sini, instruksinya. Perusahaan memesan barang ke pemasok, Batus bintang strip pagar-pagar. Keywordnya adalah memesan alias order. Dan keyword berikutnya adalah kita pesan ke siapa. Sini adalah Baltus. Baltus sebagai apa? Sebagai vendor. Berarti ini masuk ke kategori purchase. Itu ya bacanya. Soalnya nanti akan ada perbedaan ketika kita masuk ke sales order gitu. Nah, di sini rincian pesanannya ada dua material, A14 dan A15. A14 ada 10 kuantitasnya, sedangkan A15 15. Nah, ini kita bisa langsung masuk. Tiketnya ME21N. Ya, ME21N. Ya. Ini kita tekan tombol enter. Nah, vendornya adalah si Baltus bintang strip pagar-pagar. Ya, Baltus bintang strip pagar-pagar. Kemudian kita tekan tombol enter. Nah, pop-up-nya bisa kita klik OK dan kita inputkan data lainnya. Purchasing organization-nya 1000, purchasing group-nya adalah B pagar-pagar, dan company code-nya adalah 1000. Jika sudah, ini bisa kita tekan tombol enter ya untuk memastikan clear ya, nggak ada masalah. Jika tidak ada masalah, kita bisa klik item overview. Kita inputkan di sini materialnya. Ya, material yang pertama itu adalah printer A14 strip bintang pagar-pagar. Nah, ini bisa kita masukkan di sini. Kalau di purchase order, kita bisa menginputkan berdasarkan nama material dan kode material. Ya, mohon diingat, kalau kita menginput material di purchase order bisa menggunakan nama materialnya ataupun bisa menggunakan kode materialnya. Itu bisa keduanya. Misalnya saya mau pakai kode material boleh. Berarti kalau pakai kode material saya buatnya A14 strip bintang pagar-pagar gitu. Kemudian untuk kode material yang keduanya adalah A15 strip bintang pagar-pagar.
Nah, quantity untuk A14 itu adalah 10, sedangkan yang untuk A15 adalah 15. Net price-nya untuk A14 50, A15-nya 100. Ya, 50 dan 100. Kalau currency-nya kosong, teman-teman silahkan diinputkan currency-nya. Kodenya adalah EUR. Ya, ingat ya, EUR atau euro. Lanjut, di sini kita geser, maka di sini ada plan, ya, atau plan 1000, baik A14 dan A15. Dan storage location-nya adalah 0001 dan 0001 juga. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa tekan tombol Enter. Oke, pastikan clear, ya, nggak ada warna merah di sudut kiri bawahnya. Ya, kalau dia sudah clear, maka kita bisa klik tombol Save. Nah, mulai dari transaksi ini, kita biasakan untuk menginput nomor dokumennya. Ini saya copy dulu nomor dokumennya. Dan di sini saya buat sendiri ya teman-teman, tabel nomor dokumen. Nah, begini. Oke, jadi teman-teman sekalian, eh, sedikit informasi buat teman-teman. Jadi dalam procurement, ya, nomor yang keluar tadi itu disebutnya adalah MM dokumen namanya. MM itu apa? MM itu adalah material management, ya, material management. Oke, sekarang kita masuk ke dalam poin berikutnya, yang transaksi kedua. Di transaksi kedua, kita akan melakukan proses good receipt, menerima barang. Nah, lihat di sini teman-teman instruksinya. Perusahaan menerima barang dari pemasok baltus, bintang, strip, pagar-pagar berdasarkan transaksi satu atau berdasarkan purchase order yang ada di transaksi satu. Kata kuncinya apa? Menerima barang. Kata menerima barang di sini menandakan dia adalah good receipt. Tapi teman-teman perhatikan dulu kepada pihak siapa kita melakukan transaksinya. Oh, Baltus. Kalau dia Baltus, dia adalah vendor. Maka karena vendor, berarti ini masuk ke dalam siklus procurement atau pembelian. Begitu. Nah, ini kita lihat rincian barangnya ada dua, A14 dan A15. Kuantitasnya masing-masing 10. Berarti di sini ada perbedaan antara yang diterima dengan ada yang diorder. Kenapa saya bilang seperti itu? Teman-teman lihat di transaksi 1, di mana printer A15 yang diorder 15. Ternyata yang diterima beda 10. Gitu. Berarti tugas kita adalah disesuaikan. Sesuaikan apa? Kuantitasnya. Jadi jangan hanya langsung klik tombol save atau post saja. Jadi betul-betul teman-teman teliti melihatnya. Lanjut ya, kita masuk di sini. Tiketnya adalah Migo. Sebenarnya bisa Migo, bisa juga Migo_GR. Boleh teman-teman ya. Baik, pastikan teman-teman buatnya di sini adalah good receipt ya. Nah, di sini masukkan pilihannya adalah purchase order ya. Good receipt, purchase order gitu. Nah, berikutnya kita pastekan nomor dokumen yang tadi sudah kita catat di bagian ini.
ya, di bagian nomor dokumen PO. Jika sudah, tekan tombol enter. Nah, lihat di sini ada dua materialnya, A14 dan A15. Dua-duanya ini bisa kita edit ya teman-teman. Jikalau teman-teman ada salah satunya yang tidak bisa diedit, alias biasanya itu di baris pertama, itu karena detail datanya itu dalam keadaan open, seperti ini. Nah, kalau dia begini, ini bagaimanapun teman-teman nggak akan bisa edit, ya. Nah, ini akan berlaku ke teman-teman pada saat waktu ujian sertifikasi, yang mana default setting itu semuanya nggak ada lagi, alias kosong. Jadi teman-teman, biasakan kalau terjadi seperti ini, jangan panik. Solusinya sederhana, tinggal ditutup aja alias close. Nah, begini. Ya. Kemudian, untuk printer A15, ini kita sesuaikan dengan yang diterima. Yang diterimanya adalah 10. Nah, begini. Ya. Kemudian apalagi kita checklist atau kita centang masing-masing materialnya. Jika sudah, maka kita klik tombol post. Nah, maka di sini akan muncul nomor dokumennya. Silakan dicatat ya. Ini saya copy datanya. Kemudian saya masukkan ke sini. Nah, gini ya. Jadi teman-teman juga biasakan buatnya seperti ini ya, supaya rapi, supaya tahu ini transaksi berapa, transaksi itu terkait dengan apa, biasakan buatnya kayak gini. Supaya teman-teman itu dokumentasinya bagus dan tahu nomor dokumen dari masing-masing transaksi. Jadi kalau kita copy datanya enak jadinya. Nah, di Goodreceipt ini teman-teman catatannya ini dokumennya masih dokumen MM alias Material Management ya, masih dalam siklus procurement gitu. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam transaksi invoice ya. Tiketnya adalah Miro. Nah, ini kita masuk ke transaksi yang ketiga. Baca di sini instruksinya. Perusahaan menerima tagihan dari pemasok Baltus bintang strip pagar-pagar berdasarkan transaksi satu. Transaksi satu itu apa? Itu adalah purchase order. Oke. Kata kuncinya apa di sini? Kata kuncinya adalah menerima tagihan. Oke, tagihan itu adalah invoice. Namun, teman-teman harus perhatikan kepada siapa kita melakukan transaksi ini. Kepada Baltus. Karena dia adalah sebagai vendor, maka ini masih masuk ke dalam siklus procurement. Begitu. Oke, ini adalah informasinya, maka kita sesuaikan nantinya. Kita masuk ke dalam SAP, tiketnya adalah Miro. Ya, tiketnya adalah Miro. Enter, pop-up-nya kita klik OK saja. Nah, tanggal invoice-nya itu disesuaikan dengan tanggal teman-teman menginput transaksi invoice. Kalau tanggalnya hari ini, ya berarti hari ini kita buatnya. Kalau besok, ya besok. Ya, pokoknya disesuaikan dengan tanggal inputnya. Gitu ya. Ini saya buatnya tanggal 15, berarti ya dibuatlah tanggal 15 Mei. Referensinya ini kita sesuaikan dengan yang di soal, yang ada di ini ya, B01 strip bintang pagar-pagar. Nah, kemudian kita pilih pajaknya. Kalau kita lihat soal, pajaknya adalah 10%. Maka kita pilih pajaknya dengan kode 1I input tax 10%. Nah, gitu. Setelah memilih pajak, jangan lupa dicentang calculate tax-nya.
Supaya apa? Supaya sistem bisa menghitung pajaknya secara otomatis. Ya, stepnya harus begini, teman-teman. Jangan sampai dibolak-balik begitu. Ya, harus seperti itu mekanismenya. Baru langkah berikutnya, kita masuk ke tab PO Reference. Di sini ada kotak yang mana kita bisa menginputkan nomor dokumen purchase order. Ingat ya, nomor dokumen purchase order, bukan goods receipt. Nah, ini kita bisa copy, kemudian kita bisa pastekan. Nah, langkah selanjutnya ditekan tombol Enter. Ini. Maka di sini akan ada muncul dua item, A14 dan A500. Dengan masing-masing kuantitinya 10, dan amount-nya untuk yang A14 itu 500, dan A15 itu adalah 1000. Nah, kuantitinya ini itu sudah disesuaikan dengan jumlah yang diterima. Ya, sekali lagi saya ingat, yang di sini itu sudah disesuaikan dengan jumlah yang diterima. Oke, nah, em, kemudian di sini totalnya adalah 1.650, ya, yang mana ini sudah include dengan pajaknya. Berapa pajaknya, Pak? 150 euro di sini. Karena ini masih warna merah, jadi teman-teman masih ada PR. PR-nya apa? Diinputkan di bagian amount-nya. Senilai berapa? Senilai yang ada di sini. 1.650. Ya, 1.650. Kemudian kita tekan tombol Enter. Nah, pastikan dia sudah hijau dan balance-nya 0. Nah, kalau kayak gitu berarti sudah oke. Baru kita klik tombol Post. Nah, ini akan muncul nomor dokumennya. Kita catat lagi. Oke, baik, atau financial dokumen. Nah, Pak, tadi kan cuma satu nomornya. Financial dokumennya dapatnya dari mana nomornya? Nah, ini dia. Saya mau kasih tahu ke teman-teman. Jadi, FI dokumen itu kita dapatkan ketika kita mengecek saldo utangnya. Gimana cara cek saldo utang? Kita bisa masuk ke tikot FBL 1N. Ya, FBL 1N. Nah, ini kita tekan tombol Enter ya, FBL 1N. Nah, kita lihat di sini, vendor line item display alias saldo utang. Kita sesuaikan vendornya, Baltus Bintang Strip Pagar-Pagar. Dan company code-nya adalah 1000. Kalau biasanya teman-teman pilihnya open items, ya, sekarang pilihnya adalah all items. Supaya kita bisa melihat baik yang sudah dilunasi maupun yang belum dilunasi. Begitu. Ya. Namun, tidak hanya itu, kita batasi lagi datanya berdasarkan dari tanggal hari ini saja. Sehingga yang muncul itu hanya hari ini aja. Karena kalau misalnya kita buat all item saja tanpa tanggal tertentu, maka semuanya akan muncul. Ya, supaya kita bisa fokus, maka kita batasi. Tanggalnya tanggal berapa, Pak, mulainya? Tanggal hari ini sampai dengan hari ini, alias ya dibuat hari ini aja. Caranya gimana? Kita masukkan yang ada di sini, from hari ini sampai dengan hari ini. Nah, seperti ini. Ya. Berikutnya, kita bisa klik execute. Nah, lihat di sini. Jadinya hanya cuma satu saja yang muncul. Sesuai dengan berapa jumlah tagihan yang diinputkan hari ini. Ada berapa? Ya, ada satu. Gitu. Nah,
tadi saya bilang ada nomor dokumen FI yang perlu kita catat. Di mana nomor dokumen FI itu? Ini dia teman-teman. Nah, di sini ya, di sini nomornya yang 51 sekian 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 itu. Nah, ini kita copy datanya teman-teman. Caranya gimana? Kalau misalnya di ujian praktek nantinya itu ya ditulis tangan gitu ya. Namun kalau misalnya teman-teman masih latihan biasa, kita bisa kopas. Caranya gimana? Boleh teman-teman buat di keyboardnya Ctrl Y ya, Ctrl Y sampai dia ini berubah menjadi kursornya seperti tanda tambah ya teman-teman ya. Saya ulang lagi, Ctrl Y, Genki, Yoga. Nah, itu dia. Nah, kemudian ini kita copy seperti ini di blok ya, di blok kemudian kita Ctrl C. Nah, gitu ya. Kemudian diingat kalau bisa ini tagihannya juga dicatat juga. Supaya apa? Supaya pada saat kita melunasi, kita tahu berapa saldo utang yang mau dilunasi. Itu, ya. Jadi, ini kita masukin ke sini, ya teman-teman. Nah, ini dia, ini nomor FI dokumennya. Kemudian, ini saya mungkin masukin tambahan di sheet berikutnya adalah berapa tagihannya. Tadi tagihannya adalah 1650. Nah, begini. Jadi teman-teman bakal tahu pada saat kita melunasi, ya ini dia tagihannya gitu. Jadi teman-teman tidak perlu lagi mengecek lagi saldo utangnya atau mungkin teman-teman ngitung manual dari transaksi gitu. Oke, langkah berikutnya. Kita masuk ke dalam transaksi 4 atau yang namanya financial accounting. Outgoing payment, teman-teman, maksud saya. Ini tiketnya adalah F-strip 53. Nah, ini adalah suatu hal yang baru, teman-teman. Jadi, harap dicatat ya, hal yang penting ini. Oke, tiketnya adalah F-strip 53. Namanya outgoing payment alias pelunasan utang. Ya, kita melunasi utang yang tadi sudah dicatat. Kita masuk ke transaksi yang keempat. Nah, di sini dia. Instruksinya apa? Instruksinya adalah perusahaan melunasi tagihan dari transaksi nomor 3. Nah, transaksi nomor 3 itu apa? Transaksi nomor 3 itu adalah invoice. Ya, invoice. Oke. Maka karena dia melunasi invoice, teman-teman langsung mikir, oh ini adalah namanya outgoing payment alias melunasi hutang. Ya. Nah, di sini kita lihat informasi tambahannya. Tanggal dokumennya adalah tanggal hari ini. Kemudian ini tipe transaksinya vendor payment alias melunasi utang dari vendor. Kemudian ada bank data account 113100. Ini maksudnya adalah nomor akun bank. Jadi kalau teman-teman belajar akuntansi, kan teman-teman pasti pernah belajar akun 1000 itu namanya adalah kas. Akun 1100 itu namanya akun receivable. Nah, pasti teman-teman pernah dengar itu ya. Nah, di sini kita masukkan nomor akun dari kasnya. Apa nama nomor akunnya? 113100. Nama apa akun ini? Namanya adalah Deutsche Bank. Atau kalau di Indonesia kan itu adalah kas di Bank Deutsche. Bank Deutsche itu adalah bank yang ada di Jerman. Anggaplah Bank Mandiri begitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu.
Kemudian amount-nya ini adalah sejumlah tagihan. Nah, tagihannya berapa yang mau dilunasi? Nah, tadi kan kita udah nyatet ya, tagihannya adalah 1.650. Nah, gitu. Kemudian ini yang mau dilunasi siapa orangnya? Oh, si Baltus. Kemudian dokumen number, nanti dimasukin dokumen numbernya adalah dokumen number FI. Ingat ya, FI, bukan yang MM. Oke? Karena ketika kita buat invoice tadi, nomornya ada dua. Jadi yang FI yang kita inputkan. Ya, baik. Lanjut, sekarang kita masuk ke dalam T-code-nya, yaitu F-53. Ingat ya, outgoing payment atau pelunasan utang itu T-code-nya adalah F-53. F-53. Kita enter. Nah, di sini kita masukkan tanggalnya adalah tanggal hari ini. Hari di inputnya transaksi ini. Tanggal 15 Mei ya, 2023. Oke. Kemudian eh, type-nya tadi ya KZ ya, atau vendor payment atau pelunasan ke vendor. Nah, untuk company code itu teman-teman harus nyesuaiin sendiri ya. Kalau memang belum ada, ya disesuaikan aja. Nah, dicatat aja teman-teman. Company code kita pasti akan 1.000 begitu. Kemudian currency kita itu pasti adalah EUR atau euro. Nah, untuk period ini angkanya 5 itu maksudnya adalah bulan keberapa transaksi ini diinput. Ya, karena saya inputnya di bulan 5, ya berarti di sini kita masukkan periodnya adalah 5. Gitu. Kalau misalnya periodenya di bulan ke-6, ya berarti masukin itu 6. Ya. Jadi kalau misalnya kosong, inputkan lagi datanya. Berikutnya, di sini ada bank data account. Nah, bank data account ini adalah nomor akun kasnya. Itu adalah 113.100. Nama akunnya adalah Deutsche Bank atau kas di Bank Deutsche. Amount-nya, nah amount-nya ini adalah sejumlah tagihannya. Tagihannya berapa? Tadi kan kita udah catat 1.650. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nggak nyatet itu, teman-teman nggak bisa ngelunasin. Jadi memang betul-betul harus dicatat. Nah, mungkin sekedar informasi ya teman-teman ya. Kadangkala ya, em, dia itu ada diskonnya teman-teman. Ya, kan kalau kita melakukan pelunasan, mungkin si vendor itu biasa memberikan diskon. Kalau kamu cepat lunasinnya dalam waktu berapa hari, saya kasih diskon deh. Misalnya diskonnya 2% dari total tagihannya. Nah, teman-teman, kalau misalnya dia ada diskonnya, berarti ini harus dikurangin dulu dengan diskonnya. Pak, pertanyaannya, saya tahu dari mana dia itu dapat diskon atau enggak? Oke, taunya teman-teman itu ada diskon atau enggak, teman-teman ngecek dulu termin yang digunakan itu apa. Ya, gimana cara ngeceknya, Pak? Ya, teman-teman bisa balik ke tikot cek saldo utangnya. Apa tiketnya? FBL 1N. Ya, ini saya buat slash O supaya yang ini itu tidak tutup gitu. FBL 1N. Ini saya klik OK. Ya, ini saya bagi dua layarnya supaya teman-teman bisa melihat. Nah, yang di bagian ini saya pilih all items ya. Tadi saya buat all items. Tanggalnya hari ini sampai dengan hari ini. Oke, sudah. Kemudian ini di-execute. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Di sini tertulis payment terms ZB00. Ya, ZB00 ini apa, Pak?
Dari mana kami tahunya? Oke, teman-teman mungkin bisa double klik nomor dokumennya. Nah, lihat aja di sini. Ada nggak di sini persentase diskonnya? Kalau misalnya di sini nggak ada persentasenya, maka sudah dipastikan ini nggak ada diskonnya. Ya, kalau di sini ada tulisan persennya, maka dia pasti ada diskonnya. Ya, kalau tiketnya apa namanya terminnya itu pakai ZB00, 0001 itu sudah dipastikan nggak ada diskonnya teman-teman. Tapi kalau selain daripada itu pasti ada diskonnya. Contohnya kayak gimana Pak? Nih misalnya saya kasih tahu ke teman-teman. Ya, ini ada tiketnya 0002. Nah, di sini teman-teman lihat nih 0002. Kalau kita melunasinya dalam waktu 14 hari, maka kita dapat diskonnya 3%. Kalau kita melunasinya 30 hari, kita dapat diskonnya 2%. Kalau kita lunasinya 45 hari, ya nggak dapat diskon. Gitu. Ya. Jadi teman-teman yang betul-betul harus teliti. Ini ada diskon nggak ya? Oke. Kalau ada diskon, diskonnya berapa? Nah, itu. Jadi dihitung sama teman-teman. Gitu ya. Ini sekali lagi mekanismenya teman-teman manual. Nggak bisa otomatis dari SAP-nya. Jadi teman-teman yang harusnya aware apakah ini ada diskon atau enggak. Kalau ada diskon, diskonnya berapa? Gitu. Ya. Tadi caranya yang seperti saya sampaikan. Cek saldo awal utangnya, lihat terms of payment-nya. Kemudian nanti dia berklik nomor dokumennya, lihat apakah ada diskon atau enggak. Ya, karena kita tidak ada diskon, maka ya nggak perlu kita kurangi. Tapi kalau misalnya ada, teman-teman harus kurangi dulu. Misal diskonnya 2%. Oh, berarti 1.650 ini harus dikalikan dulu 2%. Dapat hasilnya, baru nanti dikurangi dengan tagihannya. Maka yang amount ini harus net. Ingat ya, net, bersih. Gitu. Itu kalau ada diskon. Oke, lanjut. Berikutnya, teman-teman lihat di sini Open Item Selection Account. Nah, di sini kita masukkan eh, nama vendornya siapa. Nama vendor kita adalah si Baltus Bintang Strip Pagar-Pagar. Nah, ini dia. Berikutnya apa lagi, Pak? Nah, kita masukin nih additional selection-nya, pilih yang dokumen number. Nanti kita diminta untuk input berdasarkan nomor dokumen akuntansinya atau finance-nya. Ya. Oke, jadi additional selection-nya pilih yang dokumen number. Setelah itu apalagi Pak? Pilih proses open items. Ya, proses open items. Nah, begini tampilannya. Jadi, apa yang diinputkan di sini, Pak? Yang diinputkan adalah nomor dokumen akuntansinya atau dokumen finance-nya. Nah, kita lihat di sini. Ingat ya. Nah, ini saya copy datanya. Nah, jangan sampai menggunakan yang MM karena tidak bisa. Ya, gunakan yang FI. Ya, kemudian kita paste. Oke. Jika sudah, pilih proses open items. Nah, nanti akan muncul, oh, kamu punya tagihan cuma satu. Iya, benar, cuma satu. Ini dia, nomor yang tadi kita input, di sini tertulis 1.650. Cash diskon nggak ada. Ya, memang nggak ada kan diskonnya ya. Kemudian, pastikan di sini amount enter. Amount enter itu adalah yang kita inputkan di awal tadi. 1.650. Yang assign itu berarti yang ada di sini teman-teman. Ini kalau teman-teman jeli, ini warna angkanya itu warnanya biru teman-teman. Ya,
itu yang di-assign. Jadi jangan sekali-kali teman-teman itu mendouble klik ya nomornya. Misalnya kayak gini. Nah, kalau teman-teman double klik nomornya, apakah yang terjadi? Yang terjadi adalah angka di sini nggak lagi warnanya biru, melainkan jadi hitam. Konsekuensinya apa? Assign-nya jadinya 0. Not assign-nya jadinya 1650. Itu jadi salah. Not assign itu harus nilainya 0. Oke, jadi nggak usah dikotak-katik lah bagian ini. Biarkan aja begitu. Kalau itu ya di double klik lagi, dah, jadi 0 lagi. Ya kan? Oke, jika sudah, diapain lagi Pak? Langsung diklik tombol post. Nah, ini kita catat ya. Oke, ini adalah nomor FI-nya. Oke. Nah, outgoing payment selesai. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi baru kita. Itu apa, Pak? Ini dia, sales. Ya, saya izin minum dulu sebentar. Oh, Bismillah. Gak apa-apa ya, teman-teman dengerin saya dulu seperti radio hari ini. Habis itu nanti teman-teman praktek. Kalau misalnya waktunya nggak cukup, ya berarti prakteknya besok sama Pak Zai. Ya, oke. Pak, Ya, boleh, Pak izin silakan. bertanya. Iya, Tadi ketinggalan nulis Pak untuk iya. masukin nomor akuntansinya sebelumnya klik yang mana ya? Oke, baik, siap. Ini. Jadi kalau kita mau tahu nomor dokumen akuntansinya, kita bisa masuk ke kode FBL1N, ya. FBL1N. Oke. Kemudian masukkan nomor kode vendornya. Sebentar ya. Oke. Suara saya kedengeran, Epi? Benar, Iya Pak, kedengaran Pak. Ini suara kalian yang nggak kedengeran di saya. Sebentar. Halo. Nah, ini. Transaksinya. Jadi teman-teman sekalian, sebagai informasi, tidak semuanya kita praktekkan dari tahap 1 hingga 8. Yang kita praktekkan itu apa saja? 1, 3, 6, 7, 8. Saya ulangi lagi. 1, 3, 6, 7, 8. Nah, itu dia. Itu yang kita akan praktekkan. Lanjut, kita di sini masuk ke transaksi 5, yaitu sales order. Nah, di sini kita baca soalnya. Pelanggan bernama Rohrer, bintang strip pagar-pagar, itu memesan barang ke perusahaan. Berarti si Rohrer itu memesan barang ke kita. Keywordnya apa? Order. Nah, ordernya ini ke siapa? Ke kita sebagai penjual. Mana yang beli itu si Rohrer sebagai pelanggan. Apa yang dibelinya? Yang dibelinya adalah printer A14 dan printer A15 dengan masing-masing kuantitasnya ada 5. Pertanyaannya saya, cukup nggak ini 5 barang ini dijual ke customer Rohrer? Cukup nggak? Berapa barang kita di gudang untuk masing-masing material ini? Ada yang tahu?
Yang 10 tadi ya, Pak? Kenapa, Aziza? Yang 10 tadi. Betul. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, teman-teman langsung melihat dokumen goods receipt-nya. Ya, goods receipt-nya tadi berapa? Nah, di sini di transaksi kedua, oh, kuantitas yang diterima kita di gudang itu 10. Berarti di gudang kita untuk kedua material ini masing-masing 10. Jadi kalau misalnya kita melakukan penjualan 5, berarti masih cukup nggak? Masih, Pak. Masih, ya. Ini masih cukup. Oke, karena dia masih cukup, maka kita bisa lakukan proses sales order. Pak, tapi di soal itu ada availability check gitu ya. Nah, jadi teman-teman sebenarnya mekanismenya itu bisa dipisah, bisa juga digabung gitu. Oke, nah langkah berikutnya diapain Pak? Ya masuk ke dalam SAP-nya. Apa tiketnya Pak? Tiketnya adalah VA01 ya teman-teman. VA01 itu adalah tiket sales order. VA01. Kemudian tekan tombol enter. Nah, ini kita sesuaikan aja dengan yang ada di soal. Lihat di soal, tipe ordernya OR. Sales organization-nya 1000, distribution channel-nya 10, division-nya 00 gitu ya. Ini kita sesuaikan aja. Jadi di sini tipe ordernya OR, ini kita input sales organization-nya 1000, distribution channel 10, division-nya 00. Nah, jika sudah, tekan tombol enter. Nah, di sini ada tertulis sold to party ya. Apa itu Pak sold to party? Nah, sold to party bisa kita lihat di sini, ini adalah roher. Berarti sold to party itu adalah si pelanggannya. Gitu. Dan di sini ada juga ship to party. Nah, sold to party dan ship to party itu apa, Pak? Kok di sini dua-duanya pelanggan ya, Pak? Maknanya apa, Pak? Nah, contoh nih. Misal, kita itu jual barang ke, ini di luar dari roher lah ya. Misalnya, anggaplah ya, kita jual barangnya ke Epson yang ada di Singapura. Ini contoh aja, misalnya. Nah, Epson Singapura ini ternyata bukan pihak yang membutuhkan barangnya. Jadi dia cuma jadi perantara aja yang beli barang itu. Tapi yang membutuhkan itu adalah Epson Batam. Nah, maka kalau dia seperti ini case-nya, sold to party-nya itu adalah ke si Epson Singapura, sedangkan ship to party-nya adalah kepada pihak yang membutuhkan barangnya tersebut. Berarti itu adalah yang di Epson Batam ini, ya. Namun karena di sini dua-duanya kodenya sama, kita asumsikan bahwasannya sold dan ship-nya itu ke pihak yang sama. Oke. Nah, maka kita inputkan di sini sold to party-nya adalah si roller, bintang, strip, pagar-pagar. Ini kita enter saja, maka secara default ship to party-nya akan terisi nih teman-teman. Sesuai dengan sold to party-nya. Namun kalau dia beda, ya teman-teman disesuaikan gitu ya. Kemudian ada PO number di sini. PO number-nya ini kodenya C01 strip bintang pagar-pagar. Kok di sini ada PO number, Pak? Kan ini sales. Iya, jadi si roller itu dasar dia mengorder itu adalah purchase order. Nah, jadi purchase ordernya si roller itu dikirim ke kita sebagai penjual.
Nah, kita sebagai penjual itu menginputkan nomor dokumen purchase order dari roller ke sistem SAP kita. Itu maksudnya. Nah, berikutnya ada namanya request delivery date. Jadi ini adalah tanggal permintaan pengiriman. Nah, di sini di soal ini adalah hari ini plus 1 minggu. Berarti hari ini tanggal 15, ya, dihitung hari ini plus 7 hari. Berarti kira-kira hari apa itu? Tanggal 22 ya. Oke, di tanggal 22. Nah, kita lihat di sini, request delivery date-nya. Pak, di sini tanggalnya 23. Oke, kalau misalnya beda dengan perhitungan yang ada di soal transaksi, maka teman-teman ikuti yang ada di soal, di edit aja. Jadi tanggal berapa? Jadi tanggal 22. Begitu. Ya, jangan diikuti plug yang ada di sistem. Tetap ikuti yang ada di soal. Ya. Jadi ingat, request delivery date-nya adalah di tanggal 22 Mei 2023. Oke, berikutnya adalah material yang dijual. Di sini, printer A14 dan A15, masing-masing 5. Nah, ini teman-teman sekalian, kita hanya bisa masukkan kode materialnya saja. Jadi nggak bisa berdasarkan nama materialnya. Jadi teman-teman mohon diperhatikan dengan baik, yang bisa diinputkan di material yang ada di sales order itu adalah kode material. Nama material tidak bisa. Maka kita langsung ubah begitu. Jadinya di sini A14 strip bintang pagar-pagar dan A15 strip bintang pagar-pagar. Dengan ordernya masing-masing adalah 5. Kemudian tadi ada diinfokan harga jualnya. Nah, harga jualnya itu bisa kita inputkan di bagian amount. Nah, berapa harga jualnya? 100 untuk A14 dan 200 untuk A15. Ini kita input 100 dan 200. Oke. Jika sudah, maka kita bisa klik tombol enter. Nah, di sini akan ada muncul pop-up. Ada perubahan tanggal dari invoice. Iya, karena tadi awalnya request-nya di sistem itu 23, kemudian kita ubah jadinya tanggal 22. Makanya dia muncul pop-up seperti ini. Nggak masalah, ya. Ini kita bisa dicentang aja. Klik OK untuk pop-up-nya. Nah, maka kedua kedua material ini sudah benar ya, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman lihat di sini, totalnya adalah 1.500. Mana A14 itu 5 dikali 100, sedangkan yang A15 itu 5 dikali 200. Jadi totalnya 1.500. Ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini, ada terminnya ZB00 nih. Jadi pada saat kita buat sales order itu, dia akan menginfokan terminnya. Berarti di sini logikanya adalah ZB00 ini tidak ada diskon. Ya, ingat ya, penjualan ini tidak ada diskon. Oke, jika sudah, ini bisa langsung klik tombol save. Maka, seperti biasa, teman-teman catat nomor dokumennya. Di sini, oke. Nah, lihat di sini di keterangan. Di keterangan ini, namanya bukan MM dokumen lagi, tapi SD dokumen. SD ini apa, Pak? Sales and Distribution dokumen. Ya, Sales and Distribution dokumen. Kalau MM tadi Material Management dokumen. Ya, oke.
Nah, kita langsung masuk ke transaksi berikutnya. Di transaksi berikutnya, ini digabung nih teman-teman, transaksi 6. Jadi, ada namanya outbound delivery dan good issue. Jadi, kita menetapkan jadwal pengirimannya dan sekaligus kita lakukan proses pengiriman barangnya. Gitu. Nah, untuk outbound delivery, tiketnya adalah VL01N. Sedangkan good issue itu adalah VL02N. Ya. Oke, kita lihat di sini transaksi 6, perhatikan instruksinya. Perusahaan membuat surat jalan. Nah, dan mengirimkan barang yang dipesan oleh pelanggan order berdasarkan transaksi 5. Nah, transaksi 5 itu transaksi apa? Transaksi sales order. Ya, transaksi sales order. Oke, ini harusnya transaksi 5 dulu ya, teman-teman. Keliru saya. Nah, saya perbaiki dulu. Oke, sudah. Nah, di sini ada dua kata kuncinya. Kata kunci yang pertama adalah membuat surat jalan. Jadi, teman-teman, ketika ada keterangan membuat surat jalan, maka teman-teman langsung mikir itu adalah outbound delivery. Ya, outbound delivery. Kenapa Pak outbound delivery? Karena sesuai dengan definisinya, outbound delivery itu adalah melakukan penjadwalan pengiriman dan membuat surat jalan. Nah, itu maksudnya. Maka kalau di sini berarti kita akan melakukan outbound delivery. Setelah itu apalagi? Ada kata berikutnya, dan mengirimkan barang. Nah, pengiriman barang berarti artinya barang keluar dari gudang, alias masuk ke goods issue. Ingat ya, goods issue. Jadi ada dua keywordnya di sini. Membuat surat jalan itu maknanya adalah outbound delivery, mengirimkan barang ke roller sebagai pelanggan itu maknanya adalah goods issue. Berapa barang yang dikirimkan? Ada dua di sini. A14 dan A15. Masing-masing kuantitasnya adalah 5. Ya. Berarti yang diorder dengan yang dikirimkan itu sama. Pak, apakah bisa yang diorder dengan yang dikirimkan berbeda? Jawabannya bisa. Maka teman-teman sekali lagi mohon untuk disesuaikan kalau memang berbeda nanti. Ini mekanismenya mirip seperti goods receipt. Oke, kita masuk ke dalam SAP-nya. Apa tiketnya, Pak? Tiketnya adalah VL01N. Ya, VL01N. Kemudian kita tekan tombol Enter. Nah, di sini, apa yang kita inputkan pertama? Shipping point-nya. Shipping point kita sesuaikan aja dengan soal. Kodenya berapa, Pak? 1000. Oke, kita input di sini shipping point 1000. Nah, ini selection date-nya. Selection date-nya ini adalah sesuai dengan tanggal request pengiriman barang. Nah, tanggal berapa itu, Pak? Tanggal 22 Mei. Ya, tanggal 22 Mei. Atau sesuai dengan yang pada saat kita lakukan purchase order-nya. Kemudian di sini kita masukkan nomor SO-nya atau nomor sales order-nya. Nah, oke, ini udah sama ya. Kalau belum sama, ya berarti disesuaikan. Langkah berikutnya, kita tekan tombol Enter. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Jadi, akan ada muncul dua material, A14 dan A15. Masing-masing kuantitinya adalah 5. Perhatikan di sini,
ini materialnya nggak bisa diedit. Sedangkan yang di sini itu bisa diedit. Artinya, kalau misalnya berbeda kuantitasnya dengan yang diorder, silahkan disesuaikan. Namun karena sekarang itu sama, ya sudah biarkan seperti itu. Berikutnya, kita bisa klik tombol Save. Nah, maka dia akan muncul nomor outbound delivery-nya. Ini bisa kita copy. Oke, sudah. Berikutnya, apakah sudah selesai? Jawabannya belum. Kenapa, Pak? Karena ada satu lagi, yaitu goods issue. Apa goods issue tiketnya? Tiketnya adalah VL02N. VL02N. Kemudian tekan tombol Enter. Nah, masukkan nomor outbound delivery yang sudah kita catat tadi. Ya. Masukkan nomor outbound delivery-nya. Oke, ini sudah sesuai ya. Kalau belum sesuai nanti silahkan sesuaikan. Jika sudah, maka di sini akan ada muncul button atau tombol Post Goods Issue. Ya, Post Goods Issue. Jika sudah, diklik Post Goods Issue-nya. Oke, maka nanti akan muncul pop-up yang menyatakan outbound delivery yang tadi kita inputkan sudah disimpan. Ya. Kalau misalnya sudah seperti ini, maka good issue sudah berhasil kita eksekusi. Ya. Pertanyaannya, Pak, apakah nomornya berbeda? Jawabannya masih sama. Ya, tidak ada perbedaan nomor antara yang di outbound delivery dan good issue. Jadi nomornya tetap satu aja. Tapi ingat teman-teman, meskipun nomornya hanya satu, tapi di situ ada dua stepnya. Satu, buatlah outbound delivery, dan yang kedua, buatlah good issue-nya. Nah, baik. Maka ini sudah selesai ya, yang outbound delivery dan good issue. Sekarang kita masuk ke billing, teman-teman. Billing, itu tiketnya adalah VF atau VF01. Ya, VF01. Nah, kita lihat ini transaksinya di transaksi 7. Instruksinya adalah perusahaan mengirim tagihan ke pelanggan. Pelanggannya adalah si Rohrer berdasarkan transaksi 6. Nah, transaksi 6 ini transaksi apa? Transaksi outbound delivery dan goods issue. Keywordnya apa, Pak, di sini? Mengirimkan tagihan. Ya, mengirimkan tagihan. Tagihannya untuk siapa? Untuk Rohrer. Rohrer itu siapa? Rohrer adalah customer. Karena tagihannya ini untuk customer, maka ini masuk ke dalam tahap billing. Ingat ya, billing, bukan invoice. Ya, kalau invoice, beda pihak yang terkaitnya. Invoice itu pihak yang terkait adalah Baltus atau vendor. Nah, gitu. Oke, di sini data tagihannya, ini sebutannya muncul otomatis. Ya, ini memang nanti sistem yang akan meng-create ya secara otomatis. Tugas kita adalah kita inputkan terlebih dahulu tiketnya PF01 ya. PF01, kemudian tekan tombol enter. Nah, di sini kita inputkan nomor outbound delivery-nya. Ingat, nomor outbound delivery-nya. Kita ambil dari sini, ya, kemudian kita pastekan di sini, atau kita inputkan di bagian ini.
Jika sudah, maka kita bisa pilih billing document overview. Billing document overview. Ya, itu kayak ada dua gunung matahari gitu ya. Cuman jangan sampai salah, yang dipilih adalah billing document overview. Klik. Nah, di sini ada dua material. Ini kita tinggal cek aja, benar nggak? Ada dua materialnya, A14 dan A15, benar. Kemudian di sini ada build quantity-nya, alias kuantitasnya masing-masing 5, benar juga. Kemudian di sini net value-nya yang A14.500 dan A15-nya ini 1000, benar juga. Kemudian di sini ada teksnya, 75 dan 150. Ini dapat dari mana, Pak? Ini kami tidak menginput apapun. Ini by system, teman-teman. Jadi, eh, pajak yang dikenakan pada saat penjualan, ini kita tidak menggunakan 10%, melainkan menggunakan yang 15%. Nah, ini eh, di-setting default by system, yang mana teman-teman tidak mengaturnya. Ini memang munculnya otomatis, ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu tarifnya, itu tarifnya adalah 15%. Gitu. Maka teksnya di sini masing-masing material yang A14 itu 75 dan A15 itu adalah 150. Begitu. Nah, jika sudah, maka teman-teman langsung klik tombol save. Oke, maka jangan lupa dicatat ya nomor billing. Baik, seperti invoice ya teman-teman sekalian, pada saat kita melakukan proses billing itu ada FI dokumennya atau dokumen akuntansinya. Caranya gimana Pak untuk mengetahui berapa nomor dokumen akuntansi saya? Oke, caranya adalah teman-teman bisa masuk ke tiketnya cek saldo piutang. Ingat, cek saldo piutang. Tiketnya adalah FBL 5N. Ya, FBL 5N. Cek saldo piutang. Kita tekan tombol enter. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Maka lihat di sini, customer-nya si Rohrer, bintang strip pagar-pagar, company code-nya 1000. Sama, line item selection statusnya pilih yang all items. Dan eh, kita buat berdasarkan hari ini sampai dengan hari ini. Seperti ini. Ya. Kemudian kita klik execute. Nah, teman-teman sekalian, yang mana Pak itu nomor dokumennya? Yang ini, teman-teman. Yang 14 depannya. Sama kayak tadi juga, teman-teman bisa tekan tombol Ctrl Y ya sampai kursornya berubah jadi tambah begitu. Kemudian di blok, kemudian di copy. Baru kita masuk ke sini. Nah, begitu. Ya. Ini oke. Ini yang harus disesuaikan dulu ya. Oke, sudah teman-teman. Jadi begitu ya untuk mengetahui nomor FI atau nomor dokumen akuntansi dari billing. Nah, teman-teman juga perhatikan di sini sama seperti invoice, lihat saldo piutangnya berapa. Oh, saldo piutangnya 1.725 nih. Berarti kita inputkan di sini 1725. Ya.
Langkah selanjutnya, cek apakah dia ada diskonnya. Oh, ZB00. Kayaknya nggak ada nih, Pak. Ya, harusnya sih nggak ada ya. Cuman kalau teman-teman mau meyakinkannya lagi, ya tekan double klik nomor dokumennya, maka nanti teman-teman akan melihat di sini ya, di bagian baris ini nol semuanya alias nggak ada diskonnya. Ya, berarti tidak ada diskon atas penjualan ini. Oke, sudah. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Ini adalah sekaligus transaksi terakhir kita, yaitu transaksi 8, incoming payment, pelunasan. Tiketnya apa, Pak? F strip 28 ya. Tiketnya adalah F strip 28. Kita masuk ke dalam ABS, SAP, maksud saya, F strip 28. Kemudian tekan tombol enter. Nah, ini dia. Tanggalnya. Tanggalnya adalah tanggal hari ini kita input. Kemudian untuk type-nya, ini adalah DZ ya, teman-teman. DZ, Delta, Zebra. Itu maksudnya adalah customer payment atau pelunasan piutang. Company code-nya 1000, periodnya disesuaikan dengan bulan di inputnya transaksi ini. Currency-nya adalah euro. Oke. Kalau ada salah satu yang tidak terisi, maka silahkan teman-teman isi secara manual. Lanjut, account-nya. Nah, ini sama seperti pada saat kita melakukan proses pelunasan utang, ya, atau outgoing payment. Account-nya adalah 113100. Nah, amount-nya berapa? Amount-nya adalah sesuai dengan yang kita catat tadi, 1725. Yang mana tidak ada diskon. Ya, tidak ada diskon. Kalau ada diskonnya, dicari dulu diskonnya berapa, baru dikurangi tagihannya. Kemudian sisanya diinputkan ke sini. Oke. Kemudian di bagian berikutnya, open item selection account. Ini kita masukkan nama customer-nya, si Rohrer, bintang, strip, pagar. Di additional selection-nya, pilih di situ adalah dokumen number. Ya. Additional selection-nya dokumen number. Oke. Berikutnya kita bisa copy dulu ya nomor FI dokumen dari billing sebelumnya supaya kita bisa pastekan di tahap berikutnya. Ini kita bisa langsung klik proses open items. Nah, yang ini kita bisa pastekan tadi berdasarkan dokumen FI billing sebelumnya. Berikutnya adalah proses open items lagi. Nah, akan muncul pop-up hanya ada satu tagihan yang terpilih. Ya, betul. Di sini tagihannya adalah 1725. Diskonnya nggak ada. Ya. Pastikan amount enter-nya dan assign-nya itu sudah terisi. Not assign-nya nilainya 0. Begitu. Jika sudah, langsung aja diklik tombol post. Nah, maka akan muncul nomor dokumen dari billing. Silahkan dicatat. Oke, maka selesailah untuk semua transaksi. Namun, ada tambahan di sini. Tambahannya apa, Pak? Kita diminta buat report, ya, laporan.
Laporannya ada berapa? Ada 6 ya. Nah, yang pertama kita melakukan proses report untuk display perubahan data customer XD04. Ini kita masukkan kodenya, tiketnya adalah XD04. Enter. Nah, ini kita masukkan nomor customer-nya, nomor kode customer-nya. Roher, bintang, strip, pagar-pagar. Yang lain kita bisa sesuaikan saja. Dan ini bisa kita klik tombol enter. Nah, ini seperti tidak jadi apa-apa, tapi sebenarnya ada. Teman-teman pilih aja all changes ya, tadi akan keluar tampilan seperti ini. Berikutnya, teman-teman bisa pilih di situ ada menu bar ya. Namanya adalah sistem ya, menu bar sistem. Kemudian pilih list. Sistem, list, kemudian save ya. Sistem, list, save, kemudian apalagi local file. Oke, saya ulang lagi. System, list, save, local file. Nah, yang ini teman-teman bisa pilih rich text format. Ya, rich text format. Nah, ini teman-teman centang aja. Oke. Nah, silakan disimpan di folder yang teman-teman sudah sediakan begitu. Dan nanti nama filenya disesuaikan dengan yang ada di soal seperti ini. Ya. Oke. Jika sudah, langsung klik save. Muncul pop-up begini. Di allow saja. Klik OK. Ya. Selesai. Berikutnya, kita masuk ke display perubahan vendor master. Tiketnya adalah XK04. Ya, XK04. Nah, teman-teman bisa memasukkan tiketnya XK04. Enter. Nah, di sini kita bisa masukkan kode vendornya, bagus bintang strip pagar-pagar, gitu. Kemudian kita tekan tombol enter. Ya. Kemudian kita bisa pilih all changes, ya, seperti ini. Dan mekanismenya sama seperti yang tadi, sistem, list, save, local file. Ya, sistem, list, save, local file. Kemudian pilih rich text format dan disesuaikan nama filenya. Oke, sudah berhasil. Maka display yang kedua itu sudah selesai. Selanjutnya adalah material list, teman-teman. Material list itu berarti adalah kita mereport daftar material yang dua itu, A14 dan A15. Tiketnya adalah MM60 ya. Tiketnya adalah MM60. Oke, teman-teman, kalau misalnya lebih dari satu kode materialnya, bisa pilih multiple selection dan nanti silahkan diinputkan ke dua material tadi. Berarti ini saya yang kurang adalah yang A14. Kemudian kita klik icon copy, baru nanti kita execute. Nah, seperti ini. Ya. Kalau yang ini agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sekarang kita pilih menu bar list,
Baru kita pilih export. Nah, bisa word processing, bisa juga local file. Terserah teman-teman. Kalau teman-teman pilihnya local file, ya berarti sama kayak tadi, ya. Pilihnya adalah rich text format. Kemudian dicentang. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan yang di soal, nama filenya. Oke, sudah. Oke, itu material list sudah. Kemudian kita masuk ke stock overview. Berarti ini kita mau ngecek saldo, ngecek jumlah barang tersisa di gudang. Nah, begitu. Ini tiketnya adalah MB5B, ya. MB5B. Kita inputkan di sini MB5B. Kemudian tekan tombol enter. Nah, materialnya ini baru satu. Kita inputkan satunya lagi dengan cara klik tadi multiple selection-nya. Kemudian kita masukkan di sini A14. Kemudian kita klik copy. Kemudian kita bisa pilih execute. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Bahwasannya untuk A14 ini sisanya di gudang adalah 5. Sedangkan untuk A15 ini sisa di gudangnya adalah 5 juga. Di mana ada proses pembelian dan ada proses penjualan. Yang hijau itu adalah pembelian, yang merah itu adalah penjualan. Begitu. Ya. Ini sama seperti material, kita pilih list, save. Nah, dimana agak sedikit beda. Kita pilih yang file .3. Nah, baru kita pilih yang rich text format. Terus kita sesuaikan dengan di soal nama filenya. Baik, sudah selesai untuk cek saldo atau jumlah persediaan di gudang. Sekarang kita masuk ke dalam saldo utang atau saldo vendor. Kodenya adalah FBL1N, teman-teman. Jadi, kita masuk di sini tiketnya FBL1N. Ya, FBL1N. Oke, ini sama seperti yang sebelumnya, kita pilih line item selection statusnya adalah all items, dan tanggalnya kita sesuaikan dengan tanggal kita input, ya. Kemudian kita execute. Nah, nanti akan muncul dua baris, yang mana yang minus ini adalah utangnya, yang plus ini adalah yang sudah dilunasi. Tuh. Oke, caranya untuk melakukan proses report, teman-teman bisa pilih list, export, bisa word processing, bisa juga local file. Kita pilihnya yang local file aja. Pilih yang rich text format. Kemudian dicentang, dan disesuaikan dengan di soal. Ini taruh, oke. Nah, selesai untuk vendor balance, dan yang terakhir adalah customer balance. Itu adalah saldo piutang. Tiketnya adalah FBL5N. Nah, ini customernya si Rohrer, bintang strip pagar-pagar.
Line item selection statusnya pilih yang all items, yang mana tanggalnya bisa kita buat mulai dari tanggal hari ini sampai dengan hari ini. Hari di input transaksinya. Kemudian di execute. Nah, ini tagihannya ada dua. Tagihan yang positif itu berarti adalah nilai piutangnya. Sedangkan yang negatif itu adalah yang dilunasi. Begitu. Ya. Selanjutnya, teman-teman bisa pilih list, export, dan local file. List, export, local file. Kemudian rich text format, dan dicentang. Kita sesuaikan dengan di soal. Nama filenya. Kemudian kita save. Allow. Nah, finish. Selesai semuanya. Ya. Oke, dah itu dia tadi apa namanya latihan SAP fundamental terpadu ya. Mulai dari unit navigasi sampai dengan reportingnya. Jadi inilah yang akan teman-teman kerjakan pada saat waktu ujian sertifikasi nanti. Tapi dengan tantangan yang berbeda gitu ya. Dalam arti materialnya lebih banyak, lebih bervariasi begitu dengan total 10 material. Kemudian jumlah transaksinya ya nggak mungkin cuma 8, ya bisa jadi ada 20 transaksi begitu. Yang mana transaksinya itu tidak berurutan seperti ini ya teman-teman. Kalau di sini kan habis PO, GR, habis GR, habis invoice, payment untuk utang gitu ya. Habis itu sales, no, 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 no. Nanti pada saat ujian itu nyampur, random ya. Jadi teman-teman, keywordnya adalah baca instruksi itu dengan baik. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak baca instruksi dengan baik, teman-teman bisa salah mengkategorikan ini transaksi apa, gitu. Jadi tips dari saya adalah selain teman-teman mempelajari mekanisme step by step dari setiap transaksi, tapi teman-teman juga attention to detail untuk instruksinya itu apa. Sehingga teman-teman tuh nggak salah dalam proses penginputan transaksinya. Saya yakin ini butuh latihan, nggak bisa cuma sekali, harus berkali-kali. Maka dari itu, ya hari ini udah saya cukupkan sampai di sini. Ya, kalau misalnya teman-teman mau mencoba yang sudah teman-teman sudah pernah kerjakan, silahkan. Karena sampai dengan eh, transaksi ketiga ini sudah bisa teman-teman kerjain gitu ya. Karena teman-teman udah pernah saya jelasin. Dan kan kalau misalnya transaksi 4 sampai dengan 8, ya mungkin teman-teman kalau mungkin belum berani, ya ditunggu dulu lah video dari saya. Nanti saya upload di learning, kemudian nanti silahkan dikerjakan. Insya Allah mungkin besok ya teman-teman itu bakal di monitor oleh Pak Zai terkait dengan latihan ini. Oke, itu saja mungkin dari saya. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Izin Pak, mau bertanya, Boleh, silahkan. tapi ini pertanyaannya Pak tentang tugas video yang latihan kedua Pak. Eh, Oke. kendalanya itu waktu buat material di material A10 kok nggak bisa nggak bisa dimasukin materialnya. Katanya udah terbuat gitu Pak, already create gitu. Jadi itu Oke, gimana Pak? baik. Coba ini dulu. Infokan ke saya kode materialnya berapa.
Bentar ya, Pak. Iya. A10, Pak. A10 strip R berapa? Saya 05, Pak. 05. Nah, kalau dilihat dari sini, ya secara summary, ini sudah terbuat begitu dengan ini dibuatnya oleh kamu sendiri, R05, begitu. Ya, kalau dari sini ya, dari data yang saya dapatkan ini, coba saya cek per view-nya, apakah dia sudah sesuai atau enggak. Coba nanti Epi mungkin sambil ngecek soalnya ya, Epi. Saya buka Tikot MM03 untuk ngecek per materialnya. Oke. Di view basic data 1, gross gross sama weight-nya, gross sama net-nya 10/9, bener Epi? Di soal. Oh, bentar ya, Pak. Agak ngelek soalnya jaringannya. Oke, silakan. Coba saya sekalian lihat juga ya. Kalau dilihat di sini, Epi, sepertinya Epi itu em, menggunakan mekanisme copy from. Benar ya, Epi ya? Oh, mungkin, Pak, seperti Pak, itu. bukan Pak. Karena kalau dilihat di sini, gross dan netnya itu 6/5. Oh, Kalau ini, coba Pak. saya Maksudnya dilihat, saya Yang di oh, latihan 1 Pak, Pak, itu saya, Pak. iya, saya belum berhasil buat di latihan kedua, Pak, dikarenakan di latihan 1, materialnya juga pakai printer A10, Pak. Jadi waktu di latihan keduanya mau buat lagi, dibilangnya udah terjadi, gitu. oh, I see, I see, Iya I Pak. see. Jadi kalau kayak saya ngakalinnya saya rename Pak namanya. Oke, ini kenapa teman-teman diem-diem aja ya? Nggak ada informasi di grup. Ini memang harusnya nggak bisa ya, apa namanya, material itu dibuat double gitu kan. Ini harusnya ada revisi untuk latihan 2-nya. Jadi latihan 1 A09 dan A10, latihan 2 ini ya nggak bisa juga A10 lagi gitu. Tapi ini harusnya, coba saya cek lagi UTS finalnya A berapa. 12, 13. Tadi 14, 15. Ah, oke. Ya wes lah, Revisi berarti Bapak. yang ini latihan 2 yang material pertamanya A10 ini dianulir aja. Nggak usah dilanjutin. Ya, cukup yang A11 aja. Berarti untuk yang di sini itu akan berpengaruh juga. Ini cuma A11 aja. Yang A10-nya dieliminasi aja. Berarti cuma ada satu material gitu ya, Epi dan teman-teman yang lain. Oh iya, saya ingin info ke teman-teman, ini kan udah mau injury time lah begitu ya tugasnya. Malah baru baru saya dapat infonya sekarang gitu di tanggal 15. Padahal ini sudah di sounding tugasnya itu udah
lama sekali begitu ya. Jadi teman-teman sekalian mohon kiranya tolong diinfokan di grup begitu. Kalau misalnya ada kendala, mungkin di soalnya ada kekeliruan, ya nggak apa-apa disampaikan aja. Jangan diem-diem aja begitu. Ya, itu juga berlaku untuk soal yang final juga. Memang kalau misalnya ada yang keliru, ya disampaikan. Tapi kalau misalnya teman-teman ibarat kata memiliki jiwa kreativitas sehingga membuat kode yang beda alias kode yang baru, ya oke lah untuk kali ini saya terima gitu ya kreativitasnya. Karena mungkin udah deh saya ibarat kata cari solusi sendiri aja gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau memang belum mengerjakan sama sekali gitu, memang stuck sampai di sini seperti Epi, ya udah nggak apa-apa. Yang ini dianulir aja. Gitu. Ya, Epi dan teman-teman. Baik, Pak. Iya, Baik, Berarti Pak. kalau yang kayak saya yang udah saya ubah nama materialnya berarti nggak apa-apa kan, Pak? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjutin aja. Ya. Untuk yang final, em, ada masalah nggak? Oke, di sini Oke, Pak. ada info dari Beta. Maaf Bapak, izin bertanya. Di situ gross-nya lebih kecil dibandingkan net weight-nya. Oke, sebentar. Saya lihat dulu ya, Beta. Oh, I see. Ini yang A12 ya, Beta ya. Oke. Nah, ini mungkin kita balik aja ya, Beta ya. Kalau dari Beta gimana? Apakah sudah mengerjakannya atau belum ini? Saya belum mengerjakan ya Pak, karena kemarin dia muncul pop-up-nya, dia nggak bisa Pak, merah tulisannya. Oke, baik. Terima kasih untuk infonya, Beta. Jadi, teman-teman sekalian, ini kita flip ya. Jadi, yang gross-nya di sini adalah 8, net weight-nya adalah 7. Itu. Terima kasih, Beta, sudah menyampaikan. Ini saya sekalian ini tuh, saya revisi ya. Nah, Oke. Yang final ada lagi nggak kendalanya? Atau di sini apakah ada yang sudah selesai? Mungkin dia kreatif gitu karena ini nggak bisa-bisa jadinya ya wes lah saya mengkondisikan gross dan netnya. Apakah ada yang sudah selesai di kelas ini? Ada? Nggak ada. Berarti kalau diamnya berarti belum ada yang selesai. Oke lah ya. Jadi nanti silakan teman-teman selesaikan begitu. Jadi kalau misalnya ada kendala, mohon kiranya untuk disampaikan ke saya ya di grup. Jangan japri, ingat ya jangan japri. Saya di awal tuh udah menginfokan teman-teman eh, japri itu tidak diperkenankan dengan saya. Itu di apa namanya di kontrak kuliah saya waktu di awal tuh udah diinfokan. Kalau misalnya teman-teman ibarat kata ngirim WA ke saya Japri itu akan berpengaruh kepada soft skill teman-teman yang nilainya nol seperti itu. Itu khusus untuk saya itu ya. Jadi apapun itu silakan disampaikannya lewat grup aja. Insya Allah nanti saya atau mungkin Pak Zai itu bisa insya Allah membantunya.
Ya, gitu ya teman-teman sekalian ya. Jangan diem-diem aja gitu kalau misalnya ada kendala. Ada lagi mungkin pertanyaan terkait dengan tugasnya? Apa dirasa sudah cukup? Di mana teman-teman yang lain? Cukup sih Pak. Mungkin nanti kalau udah dikerjain mungkin bakal ada kendala yang lain. Bakal di-chat dari grup aja. Oke, baik. Ya, silahkan ya nanti disampaikan aja di grup ya. Oke, kalau begitu saya cukupkan ya pertemuan hari ini sampai di sini. Ini saya stop saja dan saya stop recordingnya.